Tapi Yuan Xing dan Chao Song yang mengambil tindakan dan keduanya benar-benar menghentikan sekelompok pembangkit tenaga listrik Heya secara langsung, mencegah mereka mendekati Damar. Heyutian dan yang lainnya sangat terkejut. Siapa mereka berdua? Pada akhirnya Heyutian bertanya dengan suara serak. Mereka, Damar melirik Heyutian dengan ringan. Siapa mereka? Kamu tidak berhak bertanya. Mungkin orang tuamu memiliki kualifikasi ini. Apa? Heyutian terkejut. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya tentang identitas kedua orang tua ini. Kedua orang tua ini apa-apa mereka? Mata Heyutian menegang memikirkan tindakan balasan, tapi saat ini Damar sudah bergegas dengan Yuan Xing dan Chao Song yang mengawalnya. Damar tidak berdaya sepanjang jalan dan langsung datang untuk membunuhnya. Heyutian tidak punya pilihan selain dipaksa untuk bertempur. Tinju cahaya hitam, Heyutian berteriak dan langsung menggunakan skill Hausen skippingnya. Tapi di detik berikutnya, gerakan Damar juga mengikuti. Alam semesta Kaisar Timur, ledakan. Kekuatan, kemarahan mengikuti gerakan Damar seperti banjir bintang buas dan konfrontasi pertama Heyutiansu adalah kerugian besar dan seluruh orang langsung terguncang. Apa? Dunia terkejut. Damar mengajar kemenangan dan menatap Heyutian sebelum dia bangun. Dia bergegas maju dan mencapai titik kunci. Tidak, anggota keluarga kulit hitam di sekitar berteriak. Tindakan Damar terlalu cepat. Pembunuhan terlalu menentukan. Banyak orang di keluarga He tidak bereaksi, dan tangan beracun Damar sudah meraih hati Hayutian. Ini adalah ritme hidup dan mati tanpa akhir. Keluarga He ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa hal-hal akan berkembang di titik seperti itu. Lindungi sang patriark, hentikan dia. Orang-orang di sekitar berseru dan bergegas untuk menghentikan Damar. Tapi ini belum terlambat. Damar bergerak terlalu cepat. Tuan-tuan keluarga He itu tidak biasa memblokir serangan Damar tepat waktu, dan hanya bisa menyaksikan gerakan pamungkas. Damar datang ke Heyutian. Namun pada saat kritis ini berhenti. Sebuah geraman rendah terdengar. Segera setelah itu sesosok berdiri di depan Heyutian menghalangi Damar dengan tubuh fisiknya. Ledakan. Damar tidak menghentikan tangannya dan menampar pria itu dengan telapak tangannya. Pria itu memuntahkan darah dan jatuh ke belakang. Untungnya Heyutian mendukungnya tepat waktu dan dengan cepat membebaskannya dari kekuatan. Jika tidak, kekuatan telapak tangan lanjutan dapat mengejutkannya sampai mati. Heyutian memeluk pria itu bolak-balik. 10 tetua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba bunuh diri? Heyutian berdiri diam-diam dan berkata dengan dingin. Patriark, jika kita memulai perang dengan Damar, keluarga Hiku pasti akan pasif. Tidak, kata 10 tetua kesakitan sambil memuntahkan darah sambil menutupi dada mereka. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan berlutut di depan Damar. Di sana ada, dan berkata dengan keras, Direktur Damar, sebenarnya pelakunya adalah masalah ini adalah aku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Patriark. Tolong pegang tanganmu tinggi dan berhenti berkelahi. Hai Feng, aku bersedia mengambil semua tanggung jawab. Bang, bang, bang. Dia bersujud kepala Damar 3 kali berturut-turut. Apakah kamu pelakunya? Damar berhenti dan menatapnya. Ya, saya melakukan semuanya dan saya mendapat ide. Saya berkata bahwa saya akan mengganjari orang yang berani mencuri harta klan kami untuk memberinya pelajaran dan mengambil kepalanya untuk meminta maaf untuk mencegahnya. Mereka yang mencoba mengingini harta klan kita dan adik perempuan yang memperingatkan Anda juga yang saya kirim. Damar Patriark juga yang saya kirim. Damar, Patriark Fangzai ada di sana untuk melindungi saya.
Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa itu sebenarnya saya. Siapa yang melakukan itu? Aku. Pria itu berteriak sekeras yang dia bisa, tanpa mengatakan apa-apa hidup untuk bersujud kepada Damar. 10 penatua anggota keluarga kulit hitam di sekitarnya tercengang. Orang-orang berhenti dan menatapnya dengan tatapan kosong. Hal yang sama berlaku untuk Hei Yutian. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, "Elder 10, apa maksudmu? Mengapa kamu ingin memohon belas kasihan padanya? Mungkinkah? Apakah kamu pikir keluarga Heiku benar-benar takut pada Yang Hua?" Petriak, "Aku hanya tidak ingin melihat keluarga Hei membuat musuh lain tanpa alasan. Peti mati bayi suci telah ditemukan. Tidak perlu bagi kita untuk membuat masalah tambahan. Jika kita memulai perang dengan Yang Hua, bahkan jika keluarga Hei bisa menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Pada saat itu kekuatan keluarga akan sangat berkurang, dan itu tidak akan kondusif untuk perjuangan keluarga Hei. Saya untuk mendominasi di konferensi. Bukankah rencana ayah dan kakek nenek akan sia-sia?" 10 tetua menggertakkan gigi. Hei Yutian mengerutkan kening tetapi tidak membantah. Dia mengerti apa niat 10 tetua itu. Semua ini untuk keluarga Hei. Namun 10 tetua naik beberapa langkah dan menatap Damar dengan wajah penuh darah. "Lindong, inilah yang terjadi. Jika Anda ingin membunuh atau menebas, tidak akan ada keluhan di sini. Saya hanya bertanya kepada Anda untuk tidak marah padamu. Aku keluarga kulit hitam, oke? Ini benar-benar rencanamu." Damar memandangnya dengan ringan. "Jika ada pertanyaan yang salah, langit akan disambar petir." 10 tetua buru-buru berkata, "Tetapi bahkan jika kamu mengatakan itu sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa disalahkan. Apakah kamu pikir jika kamu berdiri, dia tidak akan bertanggung jawab lagi?" Damar berkata dengan dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menampar kepala tetua 10 dengan keras. Ledakan. 10 tetua terbang keluar dan jatuh ke tanah. Anggota keluarga kulit hitam di sekitarnya menghela napas dan melihatnya. Saya melihat kepala 10 tetua ditutupi dengan retakan dan orang itu segera mati. Dia meninggal di tempat dan kematiannya tragis. Damar tidak menahan sama sekali. "Katakan, bunuh dan bunuh." Semua orang terkejut. "Apa?" Hei Yutian juga terkejut. Dia merasa bahwa 10 tetua mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan mereka. Dan Damar juga harus tenang dan meninggalkan orang lain cara untuk bertahan hidup. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Damar akan membunuh 10 tetua secara langsung. "Bajingan!" Hei Yutian sangat marah dan berteriak, "Direktur Damar, kamu terlalu berlebihan." "Berlebihan? Saya belum menghitung akan Anda." "Bagaimana Anda bisa menyebutnya berlebihan?" Damar berkata dengan ekspresi kosong. "Apakah menurut Anda membunuhnya akan menyelesaikan masalah ini? Itu tidak cukup." Setelah berbicara, Damar menyerang Hei Yutian lagi. "Nama keluarga Lin, saya tidak percaya Anda dapat menghancurkan keluarga kulit hitam saya hari ini. Semua orang bergabung dengan saya. Bunuh Dr. Damar Lin." Hei Yutian juga benar-benar marah, meraung dan bergegas maju dengan semua anggota keluarga Hei. "Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuh semua anggota keluarga kulit hitammu hari ini." Damar juga marah dan menyerang ke depan dengan wajah ganas. Din memulai pembunuhan besar-besaran dengan Yuanxing dan Chong Songyang. Seluruh kuil berada di dalam kekacauan. Jeritan dan jeritan menyatu. Tetapi meskipun anggota keluarga kulit hitam banyak dan kuat, mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun. Ketiganya terlalu kuat. Satu persatu seperti dewa perang, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan. Dan setiap gerakan dan gaya mereka tak terbendungkan. Bahkan Hei Yutian berada di bawah tekanan besar. Akhirnya mereka menyadari ada sesuatu yang salah. "Dua orang tua di sisi Damar jauh lebih kuat dariku. Benar-benar luar biasa. Benar-benar luar biasa. Kata kita tidak punya siapa-siapa untuk disaingi." Hei Yutian terdiam, matanya melebar. Betapa dia berharap dia menyadari bahwa dia sudah salah, tapi kenyataannya putus asa. "Patriark, kita harus meminta para leluhur untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mengendalikan situasi seperti itu." Seorang tetua berteriak dengan penuh semangat, "Leluhur tua, kamu benar. Pergi dan undang leluhur tua. Pergi dan undang leluhur tua." Hei Yutian berteriak satu demi satu.
seolah mengambil sedotan penyelamat. Pada saat ini suara yang tenang dan transparan tiba-tiba bergema di seluruh aula leluhur. Aku sudah tiba, tolong bubar dengan cepat, jangan membuat pengorbanan lagi tanpa rasa takut. Begitu suara ini keluar, semua anggota keluarga kulit hitam terkejut dan melihat ke arah pintu. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada sosok seorang wanita tua yang sangat pendek dan kurus berdiri di pintu pada suatu saat. Tingginya hanya 103,4 meter. Wanita ini dengan rambut pucat, wajahnya longgar, mengenakan pakaian lesuh, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan ke aula leluhur. Di permukaan, orang-orang seperti dia tampaknya tidak memiliki fitur khusus sama sekali, dan kebanyakan orang tidak melihat kedua kaki. Tetapi setelah dia muncul, baik Chow Song Yong dan Yuan Xing tidak bisa tidak memberi perhatian lebih. Leluhur, nenek moyang tua ada di sini. Bagus, kita diselamatkan. Dengan leluhur di sini, Direktur Damar berkala. Tidak layak disebut sama sekali. Semua orang berlutut di tanah dalam kegembiraan, menangis sedih dan kemudian berteriak serempak. Tolong bunuh leluhur lama untuk menyingkirkan Xiao Xiao dan kembalikan kedamaian keluarga Heku. Tolong bunuh leluhur lama untuk melenyapkan Xiao Xiao. Beri aku kedamaian, potong Xiao Xiao. Leluhur berteriak terus-menerus, suara hormat. Pada saat ini, leluhur keluarga He adalah harapan terakhir di hati anggota keluarga He ini. Orang tua mengerutkan kening dan berjalan melihat ke arah Damar. Pada saat yang sama, ketika dia melihat Damar, matanya sedikit cerah. Dan dia melirik beberapa kali lagi atau menggelengkan kepalanya atau mengangguk. Tetapi kebanyakan dari mereka menggaruk. Melihatnya seperti ini, Anda harus sangat mengagumi Damar. Tetapi ketika dia melihat Yuan Xing dan Chow Song Yang, matanya tiba-tiba menjadi kaku. Yuan Xing, Chow Song Yang, ini sebenarnya kamu. Kerumunan tercengang dan terkejut. Apa yang terjadi dengan leluhur keluarga kulit hitam? Leluhur, kamu kenal mereka? Seorang penatua bertanya dengan hati-hati. Aku pernah melihat mereka sebelumnya. Kedua orang ini adalah orang terkenal pada saat itu. Tidak seperti aku tidak terkenal. Saya pikir mereka berdua seharusnya tidak mengenal saya. Dengar Yutian, cepat pesan semua keluarga He harus segera berhenti. Mohon pengampunan Damar. Kau dengar, kalau tidak hari ini akan menjadi bencana bagi keluarga He. Apa? He Yutian kehilangan suaranya di tempat dan pernah mengira dia salah dengar. Para tetua juga panik dan melangkah maju. Leluhur, untuk apa ini? Apakah kamu ingin kami menyerah? Leluhur, kenapa begini? Hanya ada 3 dari mereka dan ini ada di keluarga He kita. Ayo bertarung seluruh kekuatan kita. Kenapa takut pada mereka? Yaitu keluarga He kita naik turun dan kita tidak bisa membunuh mereka. Keluarga kulit hitam berkata dengan kemarahan yang benar. Karena kematian 10 tetua, semua orang sangat membenci Damar sehingga mereka tidak sabar untuk memotongnya dengan 1000 pedang. Hal yang sama berlaku untuk Yu Tianhe. Sebagai patriark, dia tidak bisa melindungi klannya di depan begitu banyak orang dan wajahnya hancur. Bagaimana dia bisa didamaikan? Tapi leluhur keluarga He menggelengkan kepalanya lagi. Yutian, apakah kamu pikir kamu bisa melawan Dr. Lin? Jika ada leluhur yang membantu saya tidak takut, kata He Yutian dengan bangga. Jadi bagaimana dengan menambahkan sekte kuno? Sudahkah Anda mengatasinya? Leluhur keluarga He bertanya lagi. Sekte Gu, napas He Yutian bergetar. Tetapi dia menolak untuk mengakui kekalahannya, menggertakkan giginya dan berkata, atau kalah, tetapi bahkan jika mereka menang, kita masih bisa menggigit sepotong tulang mereka. Dan kita akan melakukannya. Jangan biarkan mereka merasa baik. Begitukah kemudian tambahan sekte Kaisar Timur lainnya? Kami keluarga He, sudahkah kami menanganinya? Leluhur keluarga He berkata lagi. Kata-kata itu jatuh ke tanah dan He Yutian hampir mati lemas. Yang Hua, sekolah kuno, agama Kekaisaran Timur. Ketiga kekuatan ini adalah satu. Siapa yang bisa menolak?
Dia melebarkan matanya dan menatap wanita tua itu dengan heran. "Leluhur, apa maksudmu?" Tetapi saya melihat wanita tua itu menunjuk ke sana dan berkata, "Dua orang tua yang berdiri di samping Damar. Satu adalah sekte kuno penatua tertinggi Chow Song Yang. Yang lainnya adalah penatua tertinggi sekte Kaisar Timur, Yuan Xing. Keduanya tidak lebih lemah dari keberadaanku. Dan mereka juga dapat mewakili sekte kuno dan sekte kekaisaran timur masing-masing. Kamu dan Damar adalah musuh. Apakah kamu berpikir bahwa keluarga He hanya sesederhana Yang Hua?" "Apa?" He Yutian sangat terkejut sehingga seluruh orang melompat. Anggota keluarga kulit hitam di sekitar semuanya tercengang. Otak semua orang kosong. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Damar telah menguasai sekte kuno dan sekte kekaisaran timur. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mau mempercayainya. Pesan ini sangat mengejutkan. Napas banyak orang menjadi cepat karena ini. "Leluhur, itu tidak mungkin. Maukah kamu mengakuinya salah?" He Yutian masih menolak untuk menerimanya. Tetapi leluhur keluarga He menggelengkan kepalanya. "Jika tidak demikian, mengapa orang lain berani datang ke keluarga He saya? Terlebih lagi ketika Anda bertarung melawan mereka, tidakkah Anda menyadari betapa mengerikannya kekuatan mereka? Melawan mereka bertiga, siapa yang masuk?" He Yutian membuka mulutnya dan terdiam. "Oke, Yutian, berhenti bicara omong kosong, cepat berlutut di depan Damar dan mohon pengampunannya." Nada suara peteriak keluarga He menjadi serius. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kulit hitam. He Yutian ragu-ragu, wajahnya memerah dan putih. Tetapi ketika leluhur berbicara, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan. Jadi dia hanya bisa menanggung penghinaan besar, berjalan dan berlutut di depan Damar. Pemilik rumah, banyak orang kulit hitam tidak mau dan menangis karenanya. Tapi mereka juga mengerti seberapa menakutkan orang-orang, bahkan ditakuti oleh nenek moyang. "Tuan Lin, keturunan saya dari keluarga He tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda. Wanita tua itu ada di sini untuk mewakili keluarga He. Saya minta maaf kepada Anda, waktu dan dia juga anggota dari generasi cucu saya. Hari ini dia membuat kesalahan seperti itu yang tidak dapat dimaafkan. Dia merugikan keluarga He dan juga menyinggung Tuan Lin. Jadi tolong tanyakan, Lin, jika Anda ingin membunuh atau mengikis, silakan dengarkan dan hormati. Keluarga saya tidak memiliki keluhan, dan saya tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda dalam hidup ini." "Apa? Leluhur, tidak." Keluarga kulit hitam benar-benar terkejut. Banyak orang segera bergegas maju, berlutut di depan wanita tua itu dan menangis. "Leluhur tua, apakah kamu benar-benar ingin melepaskan Patriark? Dosa Patriark tidak akan mati. Leluhur, selamatkan tuan keluarga." Orang-orang menangis dan menderita. Mereka tidak berpikir Damar akan membelas kasih. Setelah semua 10 tetua juga berlutut Damar. Tetapi bagaimana gantinya? Itu adalah jalan buntu. He Yutian mengepalkan tinjunya dengan erat, penuh kebencian dan keengganan. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia percaya bahwa keputusan leluhur itu benar. Terus menentang Damar pasti akan membawa bencana bagi keluarga He. "Pergi." He Yutian menggeram pelan. Dunia terkejut dan menatapnya. "Dengarkan leluhur, perintah saya akan diserahkan kepada Tuan Lin. Dia ingin membunuh atau memotong, Anda tidak boleh ikut campur." He Yutian mengangkat kepalanya, menatap Damar, menggertakkan giginya dan berkata, "Direktur Damar, ayo lakukan." Kuil itu sangat sunyi. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Damar. Pada saat ini bahkan Yuan Xing dan Chow Song Yang merasa suasananya sangat aneh. Mungkin mereka berdua tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke titik di mana mereka sekarang. Damar berdiri diam di tempat, menatap langit batu giok hitam di depannya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Butuh sekitar 10 detik sebelum suara itu keluar. Tapi itu mengejutkan semua orang. "Jika aku berkata, aku ingin membunuh semua orang di keluarga He untuk melampiaskan amarah mereka, apakah kamu setuju?" kata Damar ringan. Tiba-tiba mulut semua orang besar. He Yutian mengangkat kepalanya dan melebarkan matanya dan menatap Damar dengan bodoh, juga terpana, tidak bisa diterima. Apakah kamu benar-benar menipuku? Lebih baik tetap pada senjatamu. Bahkan jika aku mati, aku akan mati berdiri." Anggota keluarga He marah, geram dan meraung keras satu persatu. Tetapi pada saat ini minuman rendah tua menyela suara semua orang. Itu adalah leluhur keluarga kulit hitam.
Saya melihatnya menatap Damar tanpa ragu-ragu. Jika Damar benar-benar harus melakukan ini, dia bisa melampiaskan amarahnya. Keluarga Heiko, aku ingin membunuhmu. Semua anggota keluarga kulit hitam tercengang. Leluhur tua benar-benar ingin seperti ini. Hei Tian tidak mengerti betapa dia berharap pada para leluhur akan menegangkan kepala mereka dan menolak Damar, dan kemudian bertarung dengannya lagi. Tapi dia tidak. Mungkinkah keluarga kulit hitam saya sangat tidak berdarah? Hei Tian mengepalkan tangannya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena lelaki tua itu berkata begitu, ya, aku akan memberimu kesempatan. Aku ingin kamu membunuh Hei Tian lalu bunuh diri. Kurasa itu tidak sulit, kan? Damar berkata acuh tak acuh. Biarkan aku membunuh Yutian. Leluhur Hei mengerutkan kening dan meragu-ragu. Jelas dia tidak bisa. Meskipun Hei Yutian mengecewakannya, dia juga keturunan bagaimanapun. Dia bisa membunuh keturunannya sendiri dengan tangannya sendiri. Namun Hei Yutian juga keras kepala dan meraung. Lindong, jika Anda ingin saya mati, saya akan melakukannya sendiri. Mengapa saya harus mempermalukan leluhur saya? Anda menginginkan hidup saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah dia selesai berbicara, Hei Yutian mengeluarkan geraman rendah, mengangkat tamparannya secara langsung dan membantingnya ke dahinya. Ditembak seperti guntur tanpa ragu-ragu. Dia bertekad untuk mati. Napas dunia bergetar. Dan tidak ada yang berhenti, bahkan jika itu adalah leluhur keluarga kulit hitam. Dia memejamkan mata, tubuhnya yang kurus dan bungkuk sedikit bergetar, dan dia tidak berani menonton adegan ini. Hari ini adalah bencana keluarga He. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya, dia harus menggunakannya. Dia mengerti kebenaran ini, dan juga mengerti bahwa terkadang orang harus menyerah. Tetapi tepat ketika telapak tangan Hei Yutian hendak menghancurkan dahinya, sebuah tangan tiba-tiba leluhur dari samping dan langsung meraih pergelangan tangannya. Dalam sekejap, tamparan Hei Yutian berhenti hanya 1 inci dari dahinya. Hei Yutian tercengang, orang-orang di sekitar juga tercengang. Namun dia melihat bahwa pergelangan tangan Hei Yutian sebenarnya digenggam oleh tangan Damar dan dihentikan olehnya. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang akan dilakukan Direktur Damar? Semua orang bingung. Langit giok hitam penuh dengan kebingungan. Nenek moyang keluarga He menghela napas lagi. Donglin, kenapa ini? Kenapa? Hei Yutian mau tidak mau bertanya. Saya hanya mencoba untuk melihat apakah keluarga He Anda memiliki ketulusan untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Tampaknya ketulusan Anda tidak buruk, jadi tidak perlu melanjutkannya, kata Damar kosong. Mencoba? Hei Yutian terkejut. Kakakku hanya ketakutan. Itu bukan masalah besar. Itu cukup untuk memberimu pelajaran. Tidak perlu membunuh keluarga Heimu untuk ini. Meskipun aku juga punya ide ini, kata Damar acuh tak acuh. Hei Yutian sedikit terkejut. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa jika dia tidak mendengarkan leluhur keluarga He dan terus menentang Damar, maka keluarga He memang akan musnah dari ini. Nenek moyang keluarga He menghela napas. Yutian, mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Lin? Baru pada saat itulah Hei Yutian bereaksi, dan dia buru-buru berlutut lagi. Terima kasih Direktur Damar atas pengampunanmu. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih. Masalah ini belum selesai. Aku ingin keluarga Heimu melakukan satu hal lagi untukku, dan ini adalah akhirnya. Ada apa? Bahkan jika Damar memerintahkan, saya ingin Anda segera mengambil semua penguasa keluarga kulit hitam dan pergi langsung ke Yangjin untuk menghadapi keluarga Lin. Saya akan memberi Anda semua bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dan keluarga Lin adalah dalang di balik layar. Aku ingin kamu membuat masalah dan membuat masalah ini menjadi besar, ke titik di mana semua orang tahu. Ini seharusnya tidak sulit, kan? Kata Damar acuh tak acuh. Ini. Hei Yutian berpikir sejenak lalu mengangguk. Ini tidak sulit, tetapi dengan cara ini itu juga akan menyinggung keluarga Lin. Jika Anda dapat membuktikan bahwa peti bayi suci Anda memang dicuri oleh keluarga Lin, apakah Anda masih peduli untuk memberatkan mereka? Damar bertanya balik. Tentu saja tidak peduli. Orang lain menggertak kita. Bagaimana kita bisa mentolerirnya? Hei Yutian mendengus. Jika itu masalahnya, apa yang akan
Apa yang kamu takutkan? He Yutian berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, saya akan mendengarkan dari Tun Damar. Kamu melakukannya dengan baik dan sebagai imbalannya aku akan menyembuhkan 10 tetuamu, kata Damar acuh tak acuh. Sembuhkan 10 tetua. He Yutian tertegun sejenak berpikir bahwa dia salah dengar untuk sementara waktu. Dan dia tiba-tiba menggigil, buru-buru merangkak di depan beberapa kali dan berkata dengan penuh semangat. Lindong, maksudmu 10 tetua, tolong. Ketika saya memegang tangannya, dengan keterampilan medis saya segera alami dapat menyelamatkannya, kata Damar acuh tak acuh. Keluarga kulit hitam bersukacita, nyata, besar. Para tetua juga sangat senang. He Yutian sangat bersemangat dan segera berdiri dan menepuk dadanya dan bersumpah. Direktur Damar, jangan khawatir, kali ini saya akan membuat keluarga Yan Jinlin hidup damai di luar gazebo. Lin Raunan memiliki wajah pahit dan berlutut di tanah dengan kedua lutut, gemetar dan sangat gelisah. Di dalam pavilion, dua sosok sedang bermain catur dan ayahnya Lin Au berdiri di sampingnya membungkuk, tidak berani mengangkat kepalanya, seolah sedang menunggu sesuatu. Lin Raunan sangat ragu-ragu dan diam-diam menatap mereka berdua, tapi mereka berdua terus menatap papan catur dari awal hingga akhir, tidak memperhatikan mereka berdua. Setelah 10 menit seperti ini, pinggang Lin Au terasa sakit, baru kemudian dia menjawab. Kematian Lin Pu disebabkan olehnya, dosanya tidak terampuni, tetapi bagaimana mengubah keyakinan tergantung pada hasil tindak lanjut dari masalah ini. Jika keluarga He menganggap bahwa masalah itu dilakukan oleh Damar dan tidak menyalahkan Lin kami, keluarga, maka Anda putri secara alami akan menanganinya dengan ringan. Tetapi jika keluarga He datang kepada Anda sesuai dengan aturan keluarga, kami hanya dapat menyerahkan putri Anda untuk memadamkan kemarahan keluarga He. Pria paruh baya di sebelah kiri dengan kulit putih berkata dengan tenang. Lin Au tertegun untuk bernapas, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Ya, konferensi adalah dekat. Semua pasukan telah memasuki masa gencatan senjata. Dan musuh kita dari keluarga Lin sekarang diam-diam berhenti bertarung dengan kita. Saat ini bertarung dengan keluarga He. Tidak diragukan lagi, membuang-buang semua persiapan. Tahun ini, Lin Au, aku harap kamu bisa mengerti. Lin Au mengerti. Tapi Lin Au percaya bahwa keluarga He pasti akan percaya pada Damar yang melakukannya dan tidak akan pernah mencurigai keluarga Lin kita. Jadi tolong yakinlah kedua tuan itu, Lin Au berkata dengan hormat. Lebih baik jika itu alami, tetapi bukan terserah Anda untuk memutuskan bagaimana segala sesuatu akan berkembang. Itulah yang ayah katakan, turunkan putramu. Pertama, dia akan dikurung selama 7 hari. Setelah 7 hari, keluarga He tidak akan menanggapi itu, akan diadili oleh Lin, sang hakim. Bagus, Lin Au mengerti. Lin Au sangat gembira dan buru-buru menabrak Lin Raunan dengan lengannya. Lin Raunan mengerti dan buru-buru bersujud dengan hormat kepada keduanya di pavilion. Terima kasih, dua paman. Turun, pria itu melambai. Keduanya siap untuk pergi, tapi pada saat ini seorang anggota keluarga Lin datang dengan cepat dengan telepon kuno. Tuan, ada pesan dari Jiang Shen. Dua orang yang sedang bermain catur melihat ke samping. Lin Au dan putrinya juga berhenti untuk melihat. Pesan apa? Tanya pemain kulit putih. Orang-orang kami melihat orang-orang dari sekte kuno. Orang-orang kami melihat orang-orang dari sekte kuno dan sekte Kekaisaran Timur muncul di Jiangsen. Sekolah kuno, pria kulit putih itu sedikit mengerti. Pemain kulit hitam di sisi yang berlawanan berkata dengan tenang, ada desas-desus bahwa Yang Hua memiliki beberapa keterlibatan dengan sekte Kaisar Timur, tapi saya belum pernah mendengar bahwa Yang Hua memiliki kontrak dengan sekte kuno. Ada kesenjangan antara Yang Hua dan sekolah kuno beberapa waktu lalu karena masalah sekolah Xuanyi, dan bahkan kedua belah pihak bertarung secara terbuka dan diam-diam. Yang Hua kalah banyak dan kemudian kedua belah pihak tiba-tiba berhenti.
berjuang untuk berdamai dan jangan pernah bertarung lagi. Ini mengejutkan banyak orang. Sekarang orang-orang dari sekte kuno telah muncul di Jiangxin lagi. Mungkinkah Yang Hua dan sekte kuno telah mencapai semacam kesepakatan dan kedua belah pihak telah bekerja sama? Pemain catur putih itu manusiawi. Kata-kata ini mengejutkan orang-orang yang hadir. Yang Hua bekerja sama dengan Gopai. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Masalah ini perlu diselidiki dengan hati-hati. Lagi pula kami dan Yang Hua tidak bersahabat. Pemain catur hitam itu manusiawi. Tuan Lin Au bersedia pergi sendiri untuk menyelidiki masalah ini, untuk menebus kesalahan yang dibuat oleh gadis jahat itu. Lin Au segera melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Anda, pemain catur hitam itu melirik Lin Au dari atas ke bawah dan mengangguk ringan. Oke, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku harap kamu bisa menerimanya dengan baik. Ya, Lin Au sangat gembira dan hendak membawa Lin Ronan pergi. Tetapi pada saat ini orang lain bergegas. Tuan Pavilion, sesuatu terjadi. Pria itu berlari berlutut di luar pavilion dan berteriak keras. Apa? Semua orang mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Pemain catur putih itu bertanya dengan ekspresi kosong. Hei Yutian, kepala keluarga Hei dan semua tuan dari keluarga Hei berkumpul di luar pintu untuk meminta penjelasan. Mengancam, jika kamu tidak keluar untuk menemui mereka lagi, mereka akan menerobos masuk, kata pria itu dengan penuh semangat. Apa? Lin Au segera kehilangan suaranya. Wajah Lin Ronan pucat, gemetar dan tampak bodoh. Ini tidak mungkin. Apa yang telah terjadi? Pemain catur hitam juga terkejut. Keluarga kulit hitam, mengapa mereka ada di sini? Dan dia juga membawa elit keluarga He. Ini jelas disiapkan. Aku khawatir rencana kita akan terungkap. Pemain catur putih itu berdiri dan berkata dengan ringan, beritahu aula balai Tianglong, Master Lin Zonhai, segera berkumpul. Semua elit balai Tianglong berkumpul di gerbang dan waspadalah terhadap serangan keluarga He. Kalian ikut aku ke gerbang bertemu dengan Yutian. Ya, kerumunan berteriak serempak. Keduanya keluar dari gazebo. Lin Au segera mengikuti. Ayah, Lin Ronan buru-buru meraih tangan Lin Au dan menangis sambil menyeka air matanya. Ekspresi Lin Au berubah dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah tuanmu ada di sini? Aku sudah memberitahunya, keluarga He datang begitu cepat. Tuan tidak mungkin tepat waktu. Jika keluarga tidak bernegosiasi dengan keluarga He, mereka pasti akan menyerahkanku kepada keluarga He dan aku pasti akan dihukum oleh keluarga He untuk ribuan dolar. Ayah Kuong. Wajah Lin Au jelek tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah akhir dari masalah ini. Hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Lin Ronan berjuang keras dan tidak mau pergi. Ronan, apa yang kamu lakukan? Bisakah aku pergi? Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Ronan, kamu harus tahu apa dampaknya jika kamu melarikan diri. Pada saat itu keluarga kami tidak akan dapat mengangkat kepala mereka dalam keluarga dan kamu tidak akan dapat untuk melarikan diri dari pengejaran keluarga. Lin Au berteriak dingin dengan wajah seperti es. Lin Ronan gemetar mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkata, ayah, aku tidak berencana untuk melarikan diri. Aku hanya merasa sakit di perutku. Aku bisa pergi ke toilet dan pergi ke sana. Lin Au mendengus dan berkata dengan suara serak, oke, silakan. Kamu adalah bos besar sekarang dan ayahmu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kamu harus menghadapi kenyataan. Setelah berbicara, Lin Au bergegas menuju pintu dengan sendirian.
dengan kerumunan. Lin Ronan melarikan diri ke pintu belakang dengan biruk pinuk. Lin Ronan melarikan diri ke pintu belakang dengan hiruk-pikuk. Keluarga He telah tiba dan dia mengerti bahwa begitu dia pergi ke pintu depan, dia pasti akan mati. Dia tidak mungkin mati. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik. Dia juga ingin hidup di dunia yang berbunga-bunga ini sepanjang waktu. Memikirkan hal ini, kecepatan Lin Ronan sedikit meningkat. Segera dia berdiri di depan pintu belakang rumah Lin. Menahan napas menatap pintu. Ada pengawasan di belakang gerbang. Begitu dia keluar, para ahli keluarga Lin akan segera mengetahuinya dan segera menangkapnya. Jadi setelah dia keluar, dia harus meninggalkan Yang Jing sesegera mungkin. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lin Ronan menyentuh sakunya tetapi dia tidak punya ponsel. Jadi dia tidak bisa memanggil taksi. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berencana untuk bergegas keluar terlebih dahulu, menghentikan mobil dan pergi. Waktu hampir habis. Tidak masalah, lari dulu. Lin Ronan memarahi, membuka pintu, bergegas keluar dari pintu belakang dan berlari menuju persimpangan kuda di sepanjang gang pintu belakang. Pada saat yang sama, sebuah mobil datang tiba-tiba dan berhenti di pintu masuk gang. Lin Ronan sangat gembira dan segera bergegas menuju mobil. Tuan, segera pergi ke bandara, cepat. Lin Ronan bergegas masuk ke mobil dan segera berteriak. Bagaimana? Oke, bagaimana kelanjutan cerita ini? Apa yang akan terjadi dengan keluarga Lin? Dan bagaimana pertarungan akan terjadi? Kita tunggu aja di video selanjutnya guys ya. Oke, jangan lupa di like video ini.